pribadi. Ada yang masih ingat materi yang diajarkan minggu lalu? Ya. Jadi sekarang kita akan lanjut materi yang minggu lalu, yaitu mengenai materi persuratan. Hari ini kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas. Ada yang tahu apa itu surat pribadi? Ya, surat yang tidak resmi, Bu. Masih ada yang lain? Ya, kalau surat dinas? Surat resmi, Bu. Ya, jadi surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Ya, seperti yang dikatakan oleh salah satu dari antara kalian itu surat cinta, ya. Itu termasuk juga dalam surat pribadi. Nah, kegiatan berkirim surat biasanya terjadi dalam pergaulan sehari-hari, seperti antara orang tua, anak yang ditinggal berjauhan, antar kerabat, teman dan sebagainya. Dan contohnya juga surat cinta yang pertama tadi. Nah, ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi ini yang pertama yaitu bagian suratnya tidak lengkap seperti surat dinas. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat subjektif seperti bersifat pribadi. Ada sapaan, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Dan yang ketiga yaitu cara penulisannya tidak mempunyai aturan yang mengikat. Bebas menggunakan perlengkapan surat sesuai dengan pilihannya, baik kertas ataupun saku surat. Nah, sampai sini sudah ada mengerti? Ya, Bu. Ya, adapun ciri kebahasaan surat pribadi. Ciri kebahasaan surat pribadi adalah yang pertama, isi surat bersifat pribadi, tidak menggunakan surat. Bahasa yang digunakan boleh tidak resmi atau bahasa sehari-hari. Jadi ciri surat pribadi dia tidak perlu resmi seperti juga salam pembuka dan penutup bersifat tidak normal dan gaya pembacanya lebih bebas. Ya, Bu. Cara membuat surat pribadi. Yang pertama yaitu menulis tempat dan tanggal surat. Nah, itu penting dalam menulis surat. Dan kedua, mencantumkan nama dan alamat yang dituju. Kemudian yang ketiga, menuliskan salam pembuka. Yang keempat, menuliskan isi surat. Nah, ini juga yang lebih penting karena surat itu harus memiliki isi. Yang kelima, tulis salam penutup. Dan yang keenam, mencantumkan identitas pengirim. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjut ke surat dinas. Ya. Menurut Sudarsa, surat dinas adalah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Nah, surat dinas ini ya kayak lebih ke surat resmi lah, begitu. Ciri-ciri surat dinas. Ada yang tahu ciri-ciri surat dinas? Bisa disebutkan? Ya, ciri-ciri surat dinas. Surat dinas ini ditulis oleh pribadi atau nama lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditunjukkan ke suatu lembaga atau sebaliknya. Isi surat dinas bersifat resmi. Penggunaan bahasa tidak seperti surat pribadi yang berbunga-bunga, tetapi singkat, jelas dan berpola tetap. Nah, itulah ciri-ciri dari surat pribadi. Surat dinas. Surat dinas memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama itu tidak menggunakan kalimat yang bermakna ambiguitas. Yang kedua, menggunakan kata sapaan, salam dan penghormatan yang bersifat formal. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa beragam baku. Ya, mohon diperhatikan. Ya, Bu. Ya, struktur penulisan surat
kedua, tanggal surat dibuat. Yang ketiga, hal atau perihal surat. Yang keenam, alamat surat ditujukan. Yang ketujuh, isi surat. Yang kedelapan, bentuk surat. Dan yang kesembilan, itu tembusan. Nah, itulah materi dari surat pribadi dan surat dinas. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Jadi sudah mengerti semua ya, Bu? Ya baik, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Bu. Ayo pulang.